Presiden Donald Trump memainkan tekanan politik ke dunia olahraga, terutama turnamen sepak bola. Lalu apakah mungkin Italia menggantikan Iran di Piala Dunia? Kita akan membahasnya bersama analis sepak bola Bung M. Kusnaini. Selamat sore, Bung Kus. Semoga Selamat sehat-sehat sore, selalu. Mas. Ya, kami melalui sambungan telepon. Bung Kus, untuk saat ini kita mengetahui bahwa ini selalu ada saja gebrakan dari Donald Trump. Untuk saat ini dia meminta agar timnas Iran digantikan dengan timnas Italia. Menurut Anda apakah ini mungkin secara teknis? Iya, menurut saya ini baru pertama kalinya terjadi mungkin dalam sejarah Piala Dunia. Peserta Piala Dunia itu didikte oleh salah satu tuan rumah harus negara tertentu dan negara tertentu tidak boleh ikut. Meskipun sifatnya itu bukan otoritatif ya, karena penentu peserta kan tetap FIFA. Tapi apa yang dilakukan oleh Donald Trump itu menurut saya sebuah upaya untuk mendikte. Dan itu tidak boleh dibiarkan oleh FIFA karena bisa menjadi presiden buruk untuk Piala Dunia selanjutnya, termasuk di event-event lain. Nanti tuan rumah dengan pertimbangan tertentu bisa mendikte FIFA untuk menyortir peserta tertentu yang tidak diinginkan oleh pihak tuan rumah. Itu saya pikir hal yang harus dihindari karena FIFA itu sangat tegas menentang yang namanya diskriminasi, menentang yang namanya sosialisme, rasisme, dan itu larangan terhadap tim Iran itu kan bisa mendekati unsur diskriminasi. Jadi dalam hal ini saya pikir FIFA akan bertindak tegas ya menolak upaya mendikte yang dilakukan oleh Donald Trump. Kalaupun misalnya Iran tetap tidak bisa bertanding, saya kira FIFA juga akan menentukan sendiri polanya, sistemnya seperti apa, dan tidak serta-merta mengikuti keinginan Trump untuk menggantikan Iran dengan Italia. Oke, Bungkus, untuk saat ini sebenarnya siapa saja yang akan masuk ke Piala Dunia jika Iran mundur dari Piala Dunia? Iya, dalam aturan Piala Dunia, negara yang berpartisipasi di putaran final adalah mereka yang lolos melalui jalur kualifikasi plus negara yang menjadi tuan rumah. Itu kan aturannya seperti itu. Nah, di tiap negara yang mengikuti kualifikasi itu ditentukan berdasarkan yang namanya konfederasi. Jadi kalau misalkan negara itu berada di Asia, tentu mengikuti kualifikasi di Konfederasi Asia. Begitu pula sebaliknya kalau di Eropa. Nah, seandainya salah satu peserta yang sudah lolos dari konfederasinya kemudian tidak bisa terlibat di Piala Dunia di putaran final, maka penggantinya adalah negara dari konfederasi yang sama yang memiliki peringkat tertinggi dalam kualifikasi. Jadi misalnya katakanlah Iran peringkat ketiga misalnya gitu ya, maka negara yang menggantikan ketika Iran tidak bisa berangkat ke putaran final Piala Dunia itu negara peringkat di bawahnya, peringkat keempat atau peringkat kelima. Bukan negara dari konfederasi yang lain, Italia dalam hal ini misalnya gitu ya. Lebih mungkin memilih Indonesia daripada Italia dalam konteks ini ya. Kan Indonesia memiliki konfederasi yang sama dengan Iran. Dan Indonesia mencapai tahapan yang cukup jauh dalam kualifikasi meskipun tetap tidak lolos ya. Oke, untuk saat ini sebenarnya kemungkinan apa saja? Misalnya segi keamanan dan juga tampaknya Presiden Donald Trump memiliki sentimen tersendiri terhadap timnas Iran, dan apakah Iran juga telah memutuskan untuk mundur dari laga di turnamen Piala Dunia? Iya, jadi sebetulnya dugaan saya tanpa dilarang oleh Trump, tanpa ditolak oleh Trump pun sebetulnya Iran juga sudah memperhitungkan kemungkinan absen. Karena dalam olahraga, termasuk dalam sepak bola, keamanan itu adalah salah satu unsur yang terpenting, yang pasti akan menjadi pertimbangan utama. Karena tujuan dasar dari olahraga itu kan untuk kesehatan, untuk persahabatan. Seandainya nilai-nilai itu tidak terpenuhi, tidak ada jaminan terhadap adanya keselamatan, tidak adanya jaminan terhadap keamanan, maka unsur itu akan menjadi salah satu pertimbangan untuk tidak melanjutkan partisipasi. Nah, unsur keamanan ini kan salah satu unsur yang sulit dipenuhi saat ini ketika Iran berpartisipasi di Piala Dunia, apalagi seandainya jadwalnya memungkinkan Iran bermain di negara Amerika Serikat. Karena itu saya tidak terkejut kalau misalnya Iran nanti menyatakan mundur, dan itu FIFA pasti akan sangat paham. Karena dalam kasus tertentu FIFA ini juga sangat memahami hal-hal seperti itu. Tapi jangan didikte oleh tuan rumah, negara A tidak boleh ikut, penggantinya negara B, itu yang tidak boleh. FIFA nanti akan punya mekanisme sendiri, dan itu bukan didikte oleh tuan rumah. Ya. Baik, kita harus
mengikuti dinamika ini dan juga kita harus mengetahui bahwa pertandingan turnamen sepak bola ini merupakan asas fair play, sportivitas dan juga persahabatan dan juga keamanan menjadi titik tolak ukur penting bagi sebuah pelaksanaan turnamen dunia. Kita harapkan ada ketegasan dari pihak FIFA agar timnas Iran dapat dilindungi secara keamanan di pertandingan Amerika dan juga ada kepastian termasuk tadi merunut terhadap konfederasi yang berlaku dengan aturan FIFA. Terima kasih sekali lagi Bung M. Kusnaini telah memberikan perspektifnya bersama kami di Kompas Petang. Sehat-sehat selalu, Bung. Terima kasih. Usai jeda, Saudara, Angkatan Laut Iran mencegat dan memindahkan 2 kapal ke perairan teritorial Iran karena melakukan pelanggaran di Selat Hormuz. Salah satu kapal diklaim Iran sebagai kapal yang terafiliasi dengan Israel.